Performa mengesankan yang ditunjukkan Indonesia di Piala Asia beberapa waktu yang lalu tampaknya telah menyedot banyak perhatian media-media khususnya di kawasan Asia, terutama media Korea Selatan yang penasaran dengan perkembangan skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong. Bahkan saat tahu Indonesia masuk grup C yang dianggap sebagai neraka, Korea Selatan justru memberikan peringatan untuk tak meremehkan kekuatan baru Indonesia. Dan tak hanya Korea, Irak yang hampir selalu bertemu Indonesia di berbagai ajang turnamen juga menyadari akan perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin meningkat. Dan untuk itu, inilah alasan mengapa Korea dan Irak peringatkan grup C atas perkembangan timnas Indonesia. Setelah berhasil lolos ke ronde ketiga, sekaligus menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa, tak heran jika banyak media-media Asia yang mulai menyoroti peluang Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski banyak yang menganggap Indonesia hanya tim pelengkap, namun tak sedikit pula yang menganggap kalau Indonesia punya kapasitas untuk bersaing dan menjadi tim yang penuh kejutan. Media-media Korea misalnya, di mana secara umum mereka benar-benar takjub dengan cara Sintayong membawa perubahan nyata di timnas Indonesia. Bahkan media ternama Korea Naver Sport memprediksi kalau Indonesia dinilai sangat bisa untuk setidaknya mengunci posisi 3 atau 4 di klasmen akhir. Menurut media tersebut, dengan keberadaan Sintayong sebagai juru taktik plus kedalaman skuad yang sebagian besar main di Eropa, membuat kekuatan Indonesia sama sekali nggak bisa dianggap remeh. Terutama tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang dan Australia. Media asal Korea Selatan itu bahkan mengisyaratkan untuk tak menganggap remeh kekuatan baru timnas Indonesia karena mereka sudah sangat berbeda ketika bermain di Piala Asia, di mana masuknya pemain berkualitas macam Jae Il-sung, Tom Haye, Kelvin Verdong, hingga Nathan Choaon dinilai sangat mampu membawa impact nyata. Belum lagi wacana PSSI untuk menambah kekuatan baru dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang berkualitas. Pasalnya membuat Indonesia bakal menjadi tim yang bahaya, sekaligus menjadi ancaman nyata bagi tim raksasa Asia yang satu grup dengan Indonesia. Dan tak hanya media-media Korea saja yang mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia. Pelatih Irak Jesus Casas juga mengakui kualitas timnas Indonesia yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan Jesus Casas berani berkata seperti itu saat dirinya merasakan sendiri betapa berbahayanya timnas Indonesia di masa mendatang. Meski Indonesia belum pernah menang saat bertemu dengan Irak, namun Jesus Casas mulai sadar jika kekuatan Indonesia semakin kuat, terutama dengan hadirnya para pemain keturunan yang berkualitas. Bahkan dalam pertemuan mereka di GBK, Irak sempat dibuat frustasi dengan kekuatan baru Indonesia. Dan kemenangan mereka diakui hanya keberuntungan semata, karena 2 gol yang mereka ciptakan bukan murni dari skema permainan Irak, melainkan dari kesalahan pemain timnas Indonesia. Apalagi dengan rencana PSSI dan Sintayong yang akan menambah kekuatan baru mereka di ronde ketiga dengan pemandangan keturunan Eropa. Tak ada salahnya jika Jesus Casas memberi peringatan kepada tim-tim grup C yang akan bertemu dengan Indonesia. Memang cukup berlebihan, namun Indonesia bukan tim remeh seperti dulu lagi. Jepang dan Australia respect dengan Indonesia. Meski Indonesia merupakan tim paling remeh dengan rating FIFA terendah,
Namun mereka tak boleh dipandang sebelah mata, terutama saat mereka diperkuat sejumlah pemain keturunan Eropa macam Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, Jay Itzas, hingga Nathan Choaon. Membuat tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang dan Australia mulai menaruh respek ke timnas Indonesia. Salah satunya dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang menilai kekuatan Indonesia semakin meningkat sejak ditangani oleh Sintayong. Kekuatan Indonesia terus meningkat sejak ditangani oleh Sintayong. Tak ada salahnya jika kita mewaspadai kekuatan baru Indonesia, ungkap Hajime Moriyasu. Sementara pelatih Australia Graham Arnold tak ingin menganggap Indonesia sebagai tim peringkat 134 FIFA. Meski di pertemuan sebelumnya, Indonesia kalah dari Australia dengan skor 4-0. Namun kekuatan mereka jelas sudah sangat berbeda saat terakhir kali bertemu. Dan tak ada salahnya jika Graham Arnold memasukkan list Indonesia sebagai tim ancaman di round ketiga nanti. Kami telah bekerja keras untuk mengembangkan kelompok pemain ini, dan 12 bulan ke depan adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kualitas mereka sebagai pesepak bola internasional pada titik penting dalam perjalanan kami menuju Piala Dunia FIFA lagi, ungkap Graham Arnold. Pelatih Bahrain was-was. Sementara itu, pelatih Bahrain mulai was-was dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Dan mungkin mereka akan membalaskan dendam lama usai kalah dengan skor memalukan 10-0. Apalagi Indonesia saat ini berada di generasi emas dan mereka mengincar 1 tiket ke Piala Dunia. Tak heran jika pelatih Bahrain was-was dengan kejutan yang bakal diberikan oleh pasukan Garuda. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis. Kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Talajic. Dan kita tunggu saja bagaimana kekuatan baru Indonesia mengejutkan grup yang dianggap sebagai neraka tersebut.